Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Dalam perjalanan saya hari ini, saya mau mengajak saudara-saudara semua untuk menuju perjalanan saya, yaitu berziarah di makam Kiai Pacet, tokoh legendaris di Babat Tulungagung. Mari ikuti perjalanan saya hari ini. Saya hari ini ada di Balai Desa Bono, Kabupaten Tulungagung, yang dahulu bernama Bonorowo. Yang belum subscribe, saya persilakan subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa pula ditekan pula tombol notifikasi. Selamat sore. Di sore ini saya berada di makam yang berada di Dusun Moyoketen. Beliau adalah yang bersumari di sini bernama Kiai Pacet, tokoh legendaris Babat Tanah Ngerowo di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Dahulu kala ketika zaman Mojopahit, di selatan Mojopahit ada sebuah perguruan yang sangat besar dan sangat terkenal yang dipimpin oleh seorang yang bernama Kiai Pacet. Mereka mempunyai beberapa murid yang sangat dikasihi dan sangat handal. Di antara murid-muridnya ialah yang pertama Pangeran Kalang dari Tanggulangin, Pangeran Bedalem dari Kabupaten Betak, Minak Sopal dari Kabupaten Trenggalek, Kiai Kasan Besari dari Dukuh Tunggul, Singotaruna dari Dukuh Plosokadang, dan Kiai Sendang Gemuling dari Bonorowo, dan yang terakhir adalah Pangeran Bupeteng dari Mojopahit. Suatu ketika Kiai Pacet mendengar ada muridnya yang mendirikan sebuah perguruan baru, maka dikumpulkanlah murid-muridnya pada hari itu juga. Dan ketika murid-muridnya sudah berkumpul, Kiai Pacet menyindir kepada murid-muridnya bahwa sekarang salah satu dari muridnya telah mendirikan perguruan baru. Maksud Kiai Pacet, walaupun ada salah satu muridnya yang mendirikan perguruan baru, alangkah baiknya semua muridnya masih mau berguru di Bonorowo. Mendengar hal itu, Kiai Kasan Besari sangat tersinggung lalu meninggalkan Paseban tanpa pamit. Melihat hal itu, Kiai Pacet langsung mengutus kedua muridnya yang bernama Pangeran Bedalem dan Pangeran Kalang untuk menyusul Kiai Kasan Besari ke arah timur. Kemudian Kiai Pacet juga menyuruh Pangeran Bupeteng untuk memata-matai ketiga muridnya tersebut. Sesampainya di Kadipaten Betak, Bedalem, Pangeran Lembu Peteng menyusup ke taman, kemudian menemui Nyai Roro Kembang Sore atau Putri Kembang Sore
dan menanyakan perihal keberadaan ketiga murid Kiai Pasir tersebut. Tetapi ketiga murid Kiai Pasir tersebut mengetahui lebih dulu, dan mereka bertiga bersembunyi di dalam taman. Dan Roro Kembang Sore ketika ditanya keberadaan ketiganya tidak mau menjawab, karena ia tahu Pangeran Galang adalah pamannya, jadi dia tidak mau menjawab dan menyembunyikannya mereka bertiga. Mengenai hal tersebut, Pangeran Lembu Peteng lama-lama menjadi jatuh cinta kepada Nyai Roro Kembang Sore. Lalu mereka saling bercanda gurau di taman tersebut. Dan melihat hal tersebut, Pangeran Galang sangat emosi lalu melapor kepada Pangeran Bedalem, ayahanda Roro Kembang Sore, bahwa Pangeran Lembu Peteng dan Kembang Sore lagi berbuat tidak senonoh dalam taman tersebut, sehingga mereka terus menuju ke taman, lalu terjadi percekcokan dan berkelahi, dan akhirnya Pangeran Lembu Peteng kewalahan juga karena dikeroyok oleh mereka bertiga. Akhirnya Pangeran Lembu Peteng lari ke arah barat yang diikuti oleh Nyai Roro Kembang Sore. Sampainya di suatu tempat di pinggir sungai, mereka berdua, Pangeran Lembu Peteng dan Roro Kembang Sore, merasa kelelahan lalu bersembunyi di tempat tersebut. Alangkah sialnya, mereka ketahuan oleh Kasan Besari dan Pangeran Bedalem. Lalu terjadi perkelahian atau pertempuran di antara mereka. Akhirnya Pangeran Lembu Peteng dapat terkalahkan dan dibunuh di situ. Lalu mayatnya dibuang di sungai ini, di segitiga sungai ini. Dan Roro Kembang Sore berhasil lari sambil membawa pusaka yang sangat sakti dari Pangeran Lembu Peteng. Dan singkat cerita, Nyai Roro Kembang Sore lari ke arah Gunung Cilik, dan di sana Nyai Roro Kembang Sore berubah nama menjadi Resi Winadi. Selain menjadi pertapa, beliau juga bisa membuat senjata. Sekian cerita, selanjutnya akan saya lanjutkan di lain hari. Sekian, terima kasih yang telah mengikuti perjalanan saya hari ini. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Dari saya, Rogum Arsono Channel, assalamualaikum, Om Swastiastu, Nama Budaya, Rahayu.